Wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan membawakan tugas jalan dan berikut ini seperti ini materinya. Kelompok kami terdiri dari berapa orang ini? Pertama ada Pak Rahman, saya sendiri, Titik Nabil teman saya, Novel, ini orangnya Amarus Yudhanares, Martin Arafi, Alfiatus Bakro, dan juga Aska Maluna, Jersey, Putri Nur, dan Julina Haus. Ya. Langsung saja materi langsung. Nah, perlawanan itu ada Indonesia terhadap kolonialisme. Melawan kekuasaan negara kolonial sebelum dan sudah abad terjadinya perlawanan terhadap VOC dan Belanda. Hal ini dikarenakan adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC di berbagai wilayah Indonesia, memaksa rakyat Indonesia untuk menjual rempah-rempah dan harga murah kepada pemilik VOC. Berikut ini perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC. Jadi kelompok kami itu membagi tentang bab yang kedua yang berisi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Yang pertama sub A itu adalah melawan kuasa negara kolonial. Sebelum dan sesudah abad X. 21. Jadi pertama sebelum abad Mataram Islam, perlawanan rakyat Mataram Islam pada proses terjadi dan 2 kali. Dan bisa pada tahun 16 dan tahun 2000 dan tahun 29 yang dipimpin oleh Sultan Agung. Tujuan utama perlawanan ini adalah untuk mengusir pengaruh asing khususnya dari Pulau Jawa. Jadi pada tahun 1628, 1628 VOC itu melakukan perlawanan terhadap rakyat Indonesia. Indonesia melakukan perlawanan terhadap VOC dengan tujuan untuk mengusir pengaruh asing khususnya VOC di Pulau Jawa. Jadi kita itu harus melestarikan budaya Indonesia agar kita bisa tetap maju. Kemudian perlawanan rakyat terhadap Belanda, khususnya VOC adalah sekian konflik yang terjadi karena keinginan Belanda untuk memonopoli perdagangan dan campur tangan dalam urusan kesultanan. Urusan perlawanan ini terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Agung yang berusaha mempertahankan kedaulatan Belanda dan menolak dominasi Belanda. Jadi di Banten, khususnya Banten itu menolak adanya dominasi orang-orang Belanda di sana. Karena apa? Belanda memonopoli perdagangan dan campur tangan dalam urusan kesultanan di Banten. Next, maju. Kemudian yang ketiga itu adalah perlawanan rakyat Makassar. Perlawanan rakyat Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin merupakan bentuk perlawanan terhadap VOC. Jadi Makassar ini melawan VOC yang menyerang daerah Makassar ya. Nah, perlawanan rakyat Jawa yang Ponorogo dan hasilnya Ponorogo ditangkap dan diculik dibawa ke base camp ataupun markasnya orang Belanda. Di bawah Banjar Zabro. Kemudian perang Banjar. Perang Banjar adalah perang yang terjadi di Kalimantan Selatan antara Kesultanan Banjar melawan Belanda. Jadi di Kalimantan Selatan itu antara Kesultanan Belanda dan juga Belanda itu saling berperang berlangsung. Jadi lamanya perang itu dari 1869 sampai 1905, agak lama ini, atau bahkan sampai 1906. Jadi berlangsung selama 10 tahun lebih di sini ya. Menjadikannya salah satu perang terlama di Nusantara Lawe. Perangnya sangat lama sekali di sini. Lama banget ya urusan kita, nggak bisa belah. Perang ini di atas belakang ada campur tangan Belanda dan kerajaan, dari kekuasaan, sumber daya alam. Jadi apa ya? Dianya orang itu nafsunya gede, ingin menguasai beraspek. Jadi mati apa merdeka itu? Ayo Mas Rio, maju gimana? Yo, apa? Bocil.
Dampak kolonialisme di Indonesia politik. Berikut dampak kolonialisme di bidang politik. 1. Pembentukan pemerintahan kolonial. Penjajah mengambil alih kekuasaan politik dan membentuk pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh gubernur jenderal yang dijalankan oleh Ya, jadi kan tadi kan di awal itu Indonesia berperan dengan kolonialisme ya kan? Nah, ini dampak yang terjadi dari peperangan tersebut. Yang pertama itu dampak dari bidang politik. Berikut dampak kolonialisme di bidang politik. Pertama tadi apa betul? pembentukan Pembentukan pemerintahan kolonial. Nah, penjajah mengambil alih kekuasaan politik dan membentuk pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh gubernur jenderal dan dijalankan oleh para pejabat Belanda. Jadi kolonialisme itu berhasil mengalahkan Indonesia sehingga kolonialisme itu berhasil untuk membentuk pemerintahan kolonial yang sejahtera. 2. Pembatasan kemerdekaan berpolitik. Rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan untuk Merdeka karena menyukai penyebaran bangsa. Nah, jadi yang keempat, bidang budaya yang dikatakan Mas Lim tadi, pengaruh Eropa pada seni budaya banyak seniman Indonesia yang terpengaruh dari seni budaya Eropa. Hilangnya kepercayaan budaya Eropa, saya budaya dan kepercayaan Eropa yang hilang. Jadi contoh kayak adat-adat kita seperti ebek, budaya lumping, simpret itu mulai hilang bolong-bolong. Kenapa? Datangnya budaya dari Eropa seperti DJ dan lain sebagainya. Juga agama Kristen, agama Nasrani itu. Nasrani yang masuk ke Indonesia itu yang membuat kepercayaan kita hilang dengan agama Islam. Yang ketiga itu adalah meningkatnya mobilitas dan pertukaran budaya yang membuat kita itu bertiga. Nah, Belanda juga memberikan infrastruktur yang sangat maju seperti pembangunan jalan pantura dan juga bendungan-bendungan, dan juga Belanda juga peduli kepada kita. Tapi sisi negatifnya namanya juga tindakan pada dan negatif dan positif, sehingga akan hubungan itu selalu positif dong, pasti ada negatifnya. Nah, Belanda juga ada negatifnya ke kita, seperti memudahkan, jalur beli dan lain sebagainya. Nah, sekian dari kelompok 1, kami semua mohon maaf jika ada tutur kata atau bahasa yang kurang sopan. Kami ahli Om Swastiastu, salam budaya, sejahtera bagi kita semua. Dari sini apa ada yang mau bertanya? Oh, ayo. Sekian dari kelompok kami semua, terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata atau bahasa yang kurang sopan. Saya selaku Fatul, teman saya Tinggi dan Novel, Marti, juga lain-lain. Mohon maaf jika ada yang salah, kami akhiri. Selamat siang, sampai berjumpa di lain kesempatan dan lain waktu. Wassalamualaikum.